Amor non novit limites. Adagium ini dengan jelas mencerminkan bahwa cinta melampaui segala perbedaan termasuk agama, budaya, dan latar belakang. Dalam konteks hukum, menunjukkan pentingnya menghormati pilihan individu dalam cinta dan pernikahan, terlepas dari perbedaan yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat serta teman-teman debat yang saya hormati, hari ini kami akan membahas mosi pelarangan perkawinan beda agama pasca diterbitkannya SEMA nomor 2 tahun 2023. Kami, kelompok Christian von Wolf, dengan saya Muhammad Rafa Arabi sebagai pembicara pertama akan menolak mosi ini dan menyampaikan kesimpulan. Rekan saya Muhammad Rizal akan menyusul sebagai pembicara kedua dan Zunatul Fatihah sebagai pembicara ketiga. Dewan juri yang saya hormati, kami dengan tegas menolak mosi pelarangan pernikahan beda agama. Pelarangan ini bukan hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang kita junjung tinggi. Cinta menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah perasaan suka yang mendalam, kasih atau sayang terhadap seseorang atau sesuatu. Cinta tidak mengenal batasan dan setiap individu berhak untuk mencintai tanpa memandang perbedaan agama. Membatasi kebebasan cinta sama dengan menghalangi hak asasi manusia. Di negara plural seperti Indonesia, pernikahan beda agama mencerminkan keragaman masyarakat kita. Melarang pernikahan ini bertentangan dengan semangat kebinekaan yang seharusnya kita pelihara. Sejarah menunjukkan bahwa kerukunan antar umat beragama dapat terbangun melalui saling pengertian dan toleransi, bukan dengan pembatasan-pembatasan. Surat edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2023 menyatakan prinsip-prinsip hukum mengenai pernikahan antar agama. Namun, ketika kita membahas kebebasan ini, kita menciptakan ketegangan dan diskriminasi di masyarakat. Pelarangan ini hanya mengakibatkan ketidakpuasan dan konflik yang lebih besar. Kami berargumen bahwa menerima pernikahan beda agama dapat membawa dampak positif seperti keharmonisan keluarga, toleransi antar umat beragama, dan penguatan nilai-nilai kemanusiaan. Dengan membuka pikiran dan hati kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, di mana setiap individu merasa dihargai, dicintai tanpa memandang perbedaan. Oleh karena itu, kami menolak mosi pelarangan pernikahan beda agama. Mari kita jaga cinta dan toleransi dalam masyarakat kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Dewan juri yang terhormat, perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal selaku pembicara kedua dari kelompok Christian von Wolf akan melanjutkan bangunan argumentasi dari pembicara pertama dengan standing position kontra. Dewan juri yang terhormat, kami dengan tegas, lugas, dan jelas menolak mosi perdebatan kali ini. Hal ini sejalan dengan prinsip Pancasila sebagai dasar negara yang bertentangan dengan surat edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2023 yang membahas kebijakan mengenai pernikahan atau hubungan antar agama, yang dimana poin kedua dalam Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, dan pada poin kelima dikatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya, dalam kapasitas warga negara Indonesia yang majemuk, harusnya mereka mendapatkan kebebasan dalam memenuhi hak mereka sebagai warga negara tanpa mendapatkan intervensi dari pihak manapun. Nah, Dewan juri yang terhormat, di sini saya akan menyampaikan beberapa poin yang menjadi tuntutan kami dalam menolak mosi perdebatan kali ini. Yang pertama, setiap individu memiliki hak untuk memilih agama dan keyakinan mereka. Pelarangan pernikahan beda agama bertentangan dengan prinsip kebebasan beragama yang dijamin oleh konstitusi dan hukum internasional. Dalam banyak konstitusi dan perjanjian internasional terdapat pengakuan akan pentingnya kebebasan beragama yang mencakup hak untuk menikah tanpa memandang perbedaan agama. Menghormati pilihan individu dalam pernikahan bisa memperkuat toleransi dan keragaman dalam masyarakat. Yang kedua, pernikahan beda agama dapat menciptakan lingkungan keluarga yang kaya dengan keragaman budaya dan perspektif. Hal ini dapat memperkuat toleransi dan pemahaman antar agama serta mengurangi potensi konflik. Pernikahan beda agama merupakan contoh nyata dari persatuan dalam keberagaman. Yang ketiga, pelarangan pernikahan beda agama dapat dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Setiap orang berhak untuk dicintai dan dicintai. Menikah dengan siapapun tanpa memandang perbedaan agama merupakan hal yang normal.
Dan kualitas sebuah hubungan tidak tergantung pada kesamaan agama, tetapi pada komunikasi, saling pengertian, dan cinta. Banyak pasangan beda agama yang mampu membangun hubungan yang kuat dan saling mendukung tanpa memandang perbedaan agama. Nah, yang keempat, pelarangan pernikahan beda agama dapat menyebabkan stigma dan diskriminasi terhadap pasangan yang berbeda keyakinan. Hal ini dapat memperburuk ketegangan antar agama dalam masyarakat. Masyarakat bisa semakin terpecah menjadi kelompok-kelompok yang lebih sempit, menguatkan segregasi antar agama dan mengurangi interaksi serta toleransi antar individu. Nah, pernikahan beda agama juga dapat menjadi kesempatan untuk belajar tentang agama dan budaya lain, memperluas wawasan, dan membangun empati terhadap perbedaan. Yang kelima, banyak negara yang telah menerapkan hukum yang membolehkan pernikahan beda agama dan mengalami dampak positif dalam hal integrasi sosial dan kerukunan antar umat beragama. Kewajiban negara bukanlah memberi pembatasan, akan tetapi menghormati dan melindungi pilihan masing-masing warga negara. Kewajiban negara hanyalah mencatat perkawinan warga negara dan memberikan keadilan layanan administrasi terkait. Dewan juri yang terhormat, nah dari semua poin yang kami sampaikan, poin kebebasan beragama kami anggap sebagai poin yang paling prioritas, karena kebebasan beragama adalah hak fundamental yang diakui secara luas di berbagai konstitusi dan dokumen hak asasi manusia di internasional. Menghormati hak individu untuk memilih pasangan berdasarkan cinta dan keyakinan mereka tersendiri adalah kunci dalam menciptakan masyarakat yang inklusif dan harmonis. Pelarangan pernikahan beda agama tidak hanya melanggar hak tersebut, tetapi juga dapat menyebabkan ketegangan sosial dan diskriminasi. Mari kita buka pikiran kita dan mempertimbangkan dampak positif yang bisa muncul dari menerima pernikahan beda agama, baik dalam hal keharmonisan keluarga, toleransi antar umat beragama, maupun penguatan nilai-nilai kemanusiaan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat, perkenalkan kami dari kelompok Christian von Wolf dengan saya, Sunatun Fathia, sebagai pembicara ketiga dengan standing position kontra yang akan melanjutkan argumentasi pembicara kedua. Melanjutkan argumentasi Dewan juri yang terhormat, kami dengan jelas dan tegas menolak mosi perdebatan kali ini dengan dasar Universal Declaration of Human Rights yang mengakui hak setiap individu untuk menikah dan membentuk keluarga tanpa diskriminasi, termasuk diskriminasi berbasis agama, di mana hal ini bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 yang membahas kebijakan mengenai pernikahan atau hubungan antar agama. Pernikahan beda agama di Indonesia seringkali dihadapkan pada tantangan hukum, sosial, dan budaya. Namun, jika kita melihat dari sudut pandang yang lebih luas, terdapat banyak dampak positif yang bisa diperoleh dari penerimaan ini. Untuk memperkuat argumen tersebut, kita dapat meninjau 3 aspek penting, di antaranya yang pertama, keharmonisan keluarga. Pernikahan beda agama mendorong pasangan untuk mengembangkan komunikasi yang lebih baik, memperkuat empati, dan pengertian satu sama lain. Menurut teori komunikasi interpersonal, Carl Rogers, hubungan yang sehat dibangun atas keterbukaan dan penerimaan. Pasangan beda agama sering lebih harmonis karena mereka dipaksa berkomunikasi lebih dalam, dan anak-anak yang tumbuh dalam keluarga pluralistik cenderung lebih toleran terhadap perbedaan. Yang kedua, toleransi antar umat beragama. Pernikahan beda agama membantu memperkuat toleransi antar agama karena melibatkan dialog antar agama di tingkat personal. Teori toleransi sosial John Rawls menyatakan bahwa masyarakat adil harus menghargai kebebasan individu, termasuk dalam memilih pasangan. Penelitian Pew Research Center juga menunjukkan bahwa masyarakat yang menerima pluralisme agama cenderung terhindar dari konflik agama. Yang ketiga, penguatan nilai-nilai kemanusiaan. Pernikahan beda agama mencerminkan nilai kemanusiaan universal seperti cinta, kebebasan beragama, dan penghormatan hak individu. Pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menjamin hak setiap individu untuk menikah tanpa terhalang perbedaan agama. Menerima pernikahan beda agama berarti menghargai perbedaan individu dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, wahai Dewan Juri yang terhormat, kami di sini menawarkan solusi untuk mendukung pernikahan beda agama. Yang pertama, regulasi yang inklusif.
Pembaharuan regulasi pernikahan diperlukan agar lebih inklusif dan menghormati hak individu memilih pasangan tanpa memandang agama. Ini mencakup penghapusan SEMA nomor 2 tahun 2023 dan revisi Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 untuk mengakui pernikahan beda agama. Penerapan pernikahan sipil yang tidak terikat aturan agama bisa menjadi solusi, serta penerbitan sertifikat pernikahan beda agama yang diakui negara untuk mempermudah aspek administrasi dan legalitas. Yang kedua, pendidikan toleransi dan pluralisme. Pendidikan toleransi perlu menjadi prioritas untuk menciptakan masyarakat inklusif. Pendidikan agama yang inklusif di sekolah dapat mengurangi prasangka terhadap pernikahan beda agama. Dialog antar agama di komunitas dan media juga bisa meningkatkan pemahaman publik akan pentingnya penerimaan perbedaan. Yang ketiga, pendampingan dan konseling. Layanan konseling bagi pasangan beda agama bisa membantu mengatasi tantangan seperti komunikasi, perbedaan praktik keagamaan, dan pengasuhan anak. Pemuka agama juga perlu dilatih untuk memberikan bimbingan yang terbuka dan menghormati keyakinan pasangan beda agama. Yang keempat, penguatan regulasi sosial dan perlindungan hak asasi. Kampanye anti-diskriminasi bagi pasangan beda agama harus digalakkan untuk melawan stigma sosial. Pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat perlu mendukung kebebasan individu dalam memilih pasangan, serta menjamin perlindungan hak asasi melalui lembaga seperti Komnas HAM. Kami tegaskan sekali lagi, wahai Dewan Juri yang terhormat, bahwasanya kami dengan jelas dan tegas menolak mosi perdebatan kali ini. Pernikahan beda agama bukan hanya persoalan pribadi, tetapi juga merupakan refleksi dari nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi yang lebih besar. Dengan memberikan ruang legal, sosial, dan budaya yang mendukung, kita bisa menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, harmonis, dan toleran. Selain itu, solusi-solusi yang kami tawarkan di atas, mulai dari regulasi yang inklusif hingga kampanye anti-diskriminasi, dapat menjadi langkah nyata untuk mendukung pasangan beda agama dan memperkuat kohesi sosial di Indonesia. Sekian, terima kasih. Dewan Juri yang terhormat dan para hadirin sekalian, debat hari ini berfokus pada mosi pelarangan perkawinan beda agama pasca diterbitkannya SEMA nomor 2 tahun 2023. Tim kami yang menolak mosi ini telah menyampaikan argumen yang menekankan bahwa pelarangan tersebut tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang kita junjung tinggi. Adapun poin yang dilanggar, poin pertama tentang kebebasan beragama, bahwa setiap individu berhak untuk memilih agama dan pasangan mereka. Pelarangan pernikahan beda agama jelas bertentangan dengan prinsip kebebasan beragama yang dijamin oleh konstitusi dan hukum internasional. Adapun poin yang kedua, yakni keharmonisan keluarga. Pernikahan beda agama dapat menciptakan lingkungan keluarga yang kaya akan keragaman, yang pada gilirannya akan meningkatkan toleransi dan pemahaman antar agama. Adapun solusi yang kami ajukan para hadirin yang terhormat, yakni regulasi inklusif. Perlu ada penghapusan SEMA nomor 2 tahun 2023 dan merevisi Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 untuk memberikan pengakuan formal terhadap pernikahan beda agama. Yang kedua, pendidikan toleransi. Fokus pada pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai toleransi dan pluralisme untuk mengurangi prasangka. Dan yang terakhir, yakni pendampingan dan konseling. Menyediakan layanan konseling bagi pasangan beda agama untuk membantu mereka menghadapi tantangan yang muncul. Dengan semua argumen dan fakta yang telah disampaikan, kami menegaskan kembali bahwa pelarangan pernikahan beda agama adalah langkah mundur yang tidak sejalan dengan semangat kebinekaan yang kita hargai di Indonesia. Mari kita pilih untuk membuka pikiran dan hati demi menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan harmonis. Kepada Dewan Juri dan para teman-teman, sekian, terima kasih.